Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini gue akan ngebahas tentang, gue bakal ungkap di sini ya, bakal ungkap misteri uh, Chris Semar Mesem. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya guys. Oke, thank you. Di pembahasan kali ini gue akan ngebahas Chris Semar Mesem ya. Halo. Jadi awal mula gua dulu punya Chris Semar Mesem itu gua boleh dikasih sama suku Baduy asli ya. Gue dikasih sama suku Baduy asli. Tahu kan lu yang suku Baduy yang suka jualan madu di pinggir jualan madu di pinggir-pinggir jalan gitu, jalan kaki, yang pakai nyeker kalau nggak salah atau pakai sandal gitu. Dia pakai bajunya baju putih sama baju hitam, ada yang baju putih ada yang baju hitam itu. Nah, gue lagi berdua itu waktu itu jam berapa ya, pokoknya sekitar abis isa lah, jam 8-an. Gue lagi berdua sama teman gue di warkop Kedoya ya. Nah di situ datanglah dua orang, jadi satunya anak muda, satunya orang tua, menghampiri gue dan teman gue gitu. Nah pas di situ dia nawarin madu, satu botol gitu ya, satu botol kayak sirup marjan gitu, satu botol itu. Dan kebetulan bokap temen gue itu habis kecelakaan gitu, jadi dia beli itu di harga 100.000. Nah setelah dibeli sama temen gue kan di situ cuma diem aja gitu ya. Nah terus tiba-tiba orang tua ini yang suku Baduy ini langsung ngasih gue Semar Mesem A, ini pegang nih A buat A katanya gitu. Ini apaan nih gue bilang kan, gue kan masih kaget gitu kan. Gue tahu kalau itu Chris Semar Mesem gitu. Gue bilang, gue tolak dan gue bilang, maaf kalau saya tuh nggak punya duit buat beli ini gitu. Enggak, ini gratis buat A gitu, pegang aja kata gitu. Oh yaudah makasih ya, gue bilang gitu. Terus di situ dia nggak langsung pergi gitu kan, dia nggak langsung pergi. Dan di situ gue dikasih tahu untuk cara-cara, satu, yang pertama bikin cewek tergila-gila ya. Dan yang kedua itu cara bikin cewek suka sama kita, yang nggak suka jadi suka. Dan di situ gue dikasih mantranya, buat cewek suka sama gue itu gue dikasih mantranya. Nah setelah kejadian itu dia masih ngomong itu sama gue. Gue ditanya nama gue, terus sama nomor telepon. Terus gue kasih lah, dicatat tuh di kertas sama dia. Gue gak ngerti itu buat apaan. Dia minta kertas sama pulpen, dan di situ kan warkop punya kertas buat catatan utang ya sama pulpen. Nah di situ dicatat nama gua sama nomor telepon. Terus katanya nanti kalau misalkan AA ada rezeki, tolong beliin satu kambing untuk kurban katanya gitu. Iya tapi gue bilang, saya nggak punya rezeki, saya nggak punya uang untuk beli kambingnya. Nggak apa-apa, nanti aja kalau misalkan punya uang gitu. Ya udah, oke kan. Nah gua dikasih tahu caranya itu yang buat cewek untuk tergila-gila itu. Jadi gini, kalau buat tergila-gila cewek itu, rambutnya itu dimasukin ke tempat Chris Semar Mesemnya. Jadi kalau Chris Semar Mesem itu kan, jadi kalau ada tutupnya, ada sama Chrisnya ya. Nah rambutnya itu dimasukin ke tutupnya, terus tutup. Nah itu gue dikasih taunya gitu. Rambut si target itu misalkan rambut cewek gue, atau rambut ya target lah pokoknya. Nah setelah kejadian itu gue masih punya cewek di Bogor waktu itu ya, di Bogor. Gue masih pacaran waktu itu. Nah gue main lah di situ, gue pegang itu Semar Mesem. Dan pas nyampe situ gue
pokoknya banget. Keluarganya welcome banget. Gua dikenalin sama saudaranya semua di sekitar rumahnya tuh, ya kan. Dan bahkan pun gua kalaupun ke Bogor itu nginep, gua nggak boleh sehari, minimal 3 hari lah gua. Jadi gua sehari nginep itu, besoknya gua nggak boleh pulang gitu, maksudnya ditahan minimal 3 hari. Nah, pas di situ gua mau ngetes bener apa enggak ini semar mesemnya. Jadi di saat cewek gue tidur itu tengah malam, gue pengen ngetes ini semar mesem. Di saat cewek gue tidur itu, rambut cewek gue ambil 1 helai. Nah pas gue ambil 1 helai, gue masukin ke tutup keris semar mesemnya itu ya, gue masukin. Nah setelah gue selesai nginep, setelah gue pulang dari rumah cewek gue itu yang di Bogor, dia selalu ngabarin gue tiap menit tuh. Tiap menit nggak gue balas, pokoknya gue diteleponin terus. Nah di situ padahal gue baru main ke rumah cewek gue ya, tapi dia di situ ngerasa kangen terus. Jadi misalkan nih hari Jumat gitu ya, hari Jumat gue udah main gitu, hari Jumat gue udah pulang. Jadi ya kan hari Kamis berarti mainnya, hari Jumat gue udah pulang. Nah hari Jumat itu dia WA lagi, suruh main lagi gitu. Dan bahkan pun dia sempet ngajak gua nikah. Padahal gue baru kenal dari Facebook waktu itu, dari Facebook. Dan gue ke situ pertama kali gue masih nyamperin berdua sama teman gue tuh, gue inget banget. Dan gue waktu itu pernah nyasar, dan sampai ke Bogor itu gue 4 jam, gila loh. Karena nyasar. Nah disitulah dia ngajak gue nikah, karena kan gue belum siap ya. Jadi emang gue iyain aja waktu itu, karena memang takutnya dia gimana kan. Jadi gue bilang iya. Waktu itu gue planning gue jadi nikahin dia itu waktu planning gue itu pas bulan Desember 2020 kayak 2020 ya, bulan Desember 2020. Nah pas mendekati hari H nih, maksudnya pas mendekati bulan Desember, bisa November lah gitu ya, pasti kita ada persiapan dong untuk pernikahan ya. Ada persiapan, ada prepare. Nah di situ gua nggak ada persiapan. Nah, terus dia mulai curiga tuh di situ, mulai curiga. Akhirnya gue bilang iya, ntar dulu, belum dapat rezeki buat nikahin kamu tuh. Nah itu sebelum pas dia ngajak nikah itu gue selalu di WA, dan gue disuruh datang mulu gitu ya. Bahkan nyokapnya aja pun sampai telepon gue, ngoling gue. Katanya si mantan gue ini nggak pernah mau makan kalau AA-nya nggak kesini gitu. Nah di situ kan gue kerepotan juga ya. Kok sampai begini banget, gue bilang kan, sampai nggak mau makan. Kalau misalkan kayak gitu kan kasihan orang gitu ya, kasihan orang. Nah dan di situ gue berinisiatif untuk mencabut rambut dari si rambut di semar mesem itu ya. Nah setelah gue cabut, besokannya tuh dia nagih gue buat nikahin, ya kan. Gue pacaran sama dia sekitar hampir setahun. Dan di situ dia mau minta janji buat dinikahin. Nah di situ gue nggak ada kepastian untuk nikahin dia. Dan dia ngasih negosiasi untuk, katanya kalau ini paling enggak tunangan dulu. Nah di situ kan kalau biaya buat tunangan murah lah ya, maksudnya kita beli mahar cincin doang, ikat gitu kan, paling ya habis lah 1 juta gitu kan. Nah di situ gua memang
apa nggak apa ya nggak berniat gue buat nikahin dia. Gue nggak berniat karena memang satu, gue nggak direstuin sama emak gue. Kata emak gue cari cewek yang deket-deket aja gitu kan, nggak usah jauh-jauh sampai ke Bogor, ya udah. Nah di situ setelah seminggu akhirnya di situ dia udah mulai bosan seketika gue main ke rumahnya tuh kayak orang asing. Jadi pas gue main ke rumahnya nggak kayak biasanya tuh gue selalu disambut, ditanya-tanya. Nah pas gue main ke situ dia diem terus duduknya gue jauhan nih. Jadi bukan kayak orang pacaran gitu, kayak orang asing, ngobrol pun dia nggak mau jawab gitu. Nah gue bilang anjing nih, gue bilang bete banget nih kalau gue kayak gini ya kan. Gue jauh-jauh datang dari Jakarta cuma ke Bogor, tapi pas nyampe Bogor itu didiemin. Kesel nggak lo, anjing gak? Gue bete banget di situ. Nah gue bete, besokannya gue pulang, gue WA pun gak dibales. Dan terus gue bilang kenapa sih ya kan. Nah di situ dia mutusin gue. Oke kan di situ gue terima. Oke di situ. Nah bentar ya, jadi tadi untuk Chris Semar Mesem itu gue lupa. Jadi pesan orang Baduy itu dia minta untuk Chrisnya itu dikasih kain kafan ditutupin kain kafan gitu, dililit kain kafan ditutupin. Nah tapi gue di situ nggak gue tutupin karena gue waktu itu ke pasar bunga Robolong ya. Gue tanya itu karena kita kalau beli kain kafan itu kan gue butuhnya cuma buat kecil, buat kotak gitu doang kan ya. Nah kalau untuk beli kain kafan itu kita kan beli seukuran manusia ya, minimal anak bayi lah. Jadi sayang gitu kalau gue beli segitu dan dipakainya cuma sedikit. Dan di situ gue nggak jadi karena di situ lumayan cukup mahal, 300.000 waktu itu gue tanya. Dan di situ pun gue tanya nih sama orang Baduynya, apa ini Chris Semar Mesemnya ada pantangan? Gue bilang gitu. Enggak ada pantangan gitu. Boleh dibawa ke kamar mandi kata dia gitu. Biasanya ya setahu gue kalau yang namanya jimat-jimat itu dilarang dibawa ke kamar mandi, ya kan? Setahu gue loh ya, ini setahu gue. Tapi kalau Chris Semar Mesem ini boleh. Nah di situ selesai gue udah putus dia. Selesai gue putus, gue punya inisiatif kepikiran untuk bahwa gue kalau melihara Chris Semar Mesem ini kayaknya gue takut gitu. Gue takut apa ya? Buat mikir ada tumbal sih. Iya, satu. Yang kedua, gue takut untuk merusak keturunan gue. Jadi kalau ini Chris merusak hidup gue, ini Chris bisa merusak keturunan gue, ngerti nggak? Jadi ketika nanti gue menikah dan punya anak, dan disitulah dampak negatifnya. Kalau menurut gue punya pikiran di situ. Takutnya nanti ketika gue menikah dan punya anak, di situ gue berantakan. Jadi kayak bisa cerai lah, bisa masalah terus lah, bisa ya pokoknya macam-macam lah. Di situ gue punya pikiran kayak gitu. Nah dibilang ini jangan sampai, maksudnya pegang. Dia nggak ngomong kalau ini Chris ini jangan sampai dijual, ini pegang aja buat AA. Nah di situ waktu itu gue lagi punya kebutuhan mendadak gitu, dan di situ gue lagi punya Chris Semar Mesem. Jadi gue ada pikiran untuk menjual Chris Semar Mesem itu karena memang gue takut Chris ini berdampak negatif nantinya buat gua gitu. Nah di situ gue jual lah di Facebook waktu itu kan. Gue mahar
sekitar 150.000. Dan itu dibeli sama orang Pandeglang di gue COD-an di Kota Tua sama temen gue berdua nih, tengah malam. Nah, dari situlah gue jual, dan di situ gue merasa, di satu sisi gue merasa sangat tidak amanah ya, sangat tidak amanah dari pesan orang Baduy untuk dipegang. Tapi mohon maaf, gue megang jimat itu gue takut berdampak negatif pada diri gue, masa depan gue, dan nantinya. Gue takutnya seperti itu. Padahal banyak orang yang memang kalau dapat kris semar mesem itu sangat dijaga, sangat dipelihara. Bahkan teman gue pun punya, dia tiap malam Jumat dimandiin kembang gitu kan, dirawat ya kan. Nah, katanya juga kris semar mesem itu bisa mendatangkan jodoh, rezeki, karismatik. Jadi multifungsi tuh. Gue kerennya di situ, kris semar mesem itu multifungsi. Jadi kayak penarik rezeki iya, mendatangkan rezeki iya, multifungsi lah pokoknya. Nah, singkat cerita tuh di situ gue jual karena gue memang takut di situ. Jadi waktu itu gue lupa ya mantranya gue dikasih tahu biar cewek bisa suka waktu itu sama gue ya. Mantranya tuh nggak bahasa Arab, tapi kayak bahasa kuno, kayak bahasa kuno ya, kayak bahasa kuno, tapi diawali dengan Bismillah 3 kali gitu. Nah, untuk efek dari cewek gue tergila-gila itu ada kemungkinan iya, ada kemungkinan enggak. Jadi gue nggak tahu, Allah walam. Gue yang tahu cuma Allah gitu ya maksudnya. Dan gue cerita ke teman gue waktu itu. Oh ya, dan di sini gue orang pertama kali di Bogor nih, di tempat cewek gue orang pertama kali yang boleh nginep di rumah dia, bahkan lebih dari sehari. Sebelain itu belum pernah, karena di situ pun pamannya cewek gue itu RT di situ, ketua RT di situ ya kan. Gue pertama kali orang yang boleh nginep tuh, boleh nginep di rumah cewek di Bogor. Dan situ gue cerita sama temen gue, gue kaget gitu ya, maksudnya gue tanya sama teman gue, Tung, kok ini bisa welcome banget ya sama gue, sampai gue boleh nginep beberapa hari di rumah dia gitu kan. Apa ini karena kris semar mesem kali ya gitu kan. Enggak lah, itu mah berkat Allah kata dia gitu. Ya, gue mikir memang di situ. Gue di situ apa ya namanya? Gue nggak percaya sih sama kris semar mesem itu, tapi itu kata teman gue itu kebaikan lo gitu kan, kebaikan lo dibalas dengan kayak gitu kata teman gue. Nah, disitulah gue jual kris itu. Jadi ya mohon maaf, gue nggak bisa menjaga amanah dari orang Baduy karena memang gue takut gitu. Gue takut gitu. Terus kenapa bang lu takut tapi waktu itu lu ambil gitu? Satu, gue pengen menguji kebenaran dari kesaktian dari semar mesem nih ya kan. Nah, setelah gue tahu kayak gitu, udah gue jual. Dan kata teman gue, itu jangan dijual, lu nanti bisa gila kata gitu. Nah, gue tanya lagi sama teman gue, enggak lah, kalau gila itu bukan dari orang Baduy gitu kan. Jadi gilanya kita nggak ditentuin dari gitu-gituan gitu maksudnya. Nah, jadi udah sih itu aja yang
yang gue mau sampein ke channel gue kali ini, di video kali ini gue. Nah, buat yang tahu Chris Marmesem, tolong komen di bawah ya guys. Thank you yang udah mau nonton, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Thank you.